Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dulu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali setelah 1 semester ke belakang. Kita sudah belajar bersama Ibu di dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan alhamdulillah semuanya sudah menerima rafat, sudah menerima hasil dari kegiatan pembelajaran kalian selama di semester pertama. Mudah-mudahan nilai yang kalian dapat di semester pertama kemarin, khususnya pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu bisa membuat kalian bahagia, bisa membuat kalian senang, dan juga bisa menjadikan motivasi buat kalian yang memiliki nilainya masih kurang. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, meskipun kita belajarnya masih tetap BDR atau masih belajar dengan sistem daring. Mudah-mudahan dengan pelajaran daring ini kalian tetap berbahagia bersama keluarga meskipun di rumah saja. Anak-anakku sekalian, berdoa kita sudah, dan Ibu akan menyuruh kalian untuk mengabsen dulu ya. Kelas 7A silakan kalian absen dulu, siapa yang tidak hadir hari ini. Kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D, E, F, G, H, I, J, K, semuanya ngabsen dulu ya. Dan setelah kalian mengabsen dengan menuliskan kehadiran kalian di daftar absen, kita lanjutkan lagi pembelajaran PA ini. Dan Ibu harapkan kalian mulai di semester ini lebih aktif lagi. Yang di semester kemarin BDR-nya tidak pernah ikut sama sekali, mudah-mudahan di semester ini kalian semuanya mengikuti belajar melalui BDR. Ya, mari anak-anak. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan menerangkan tentang iman kepada malaikat. Kalian tahu rukun iman ada berapa? Iya, rukun iman itu semuanya ada 6. Diawali dengan yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah, dan seterusnya. Pasti kalian sudah hafal. Yang akan Ibu bahas di sini sekarang yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah. Di antara kalian ada yang tahu apa itu atau apa arti iman kepada malaikat? Ya, iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu betul-betul ada. Kalian percaya kepada malaikat? Percaya adanya malaikat? Wajib. Kalian wajib beriman tentang adanya malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang jumlahnya ribuan dan tak terhitung. Bahkan sebuah hadis mengatakan bahwa jumlah malaikat melebihi jumlah pasir di lautan. Kalian tahu pasir yang ada di pinggir pantai? Pernah nggak kalian menghitung pasir? Kita ambil 1 ember aja pasir. Kalian bisa menghitung jumlah pasir?
Kayaknya keburu puyeng ya kalau kita menghitung jumlah pasir yang ada di pinggir pantai. Baru kita ambil satu ember saja, kita nggak bakalan kuat untuk menghitungnya. Nah begitu juga dengan jumlah-jumlah malaikat-malaikat yang diciptakan Allah, yang diberikan tugas-tugas oleh Allah, diantaranya malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui itu hanya 10 yang diketahuinya, sedangkan yang ribuan yang bahkan tak terhitung jumlahnya, wallahu a'lam ada berapa jumlah malaikat. Ya, kembali kepada iman kepada malaikat. Tadi iman kepada malaikat yaitu diantaranya, atau iman kepada malaikat artinya bahwa kita meyakini bahwa malaikat itu betul-betul ada. Anak-anakku sekalian, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Jadi malaikat itu makhluk gaib yang tidak bisa diraba oleh tangan, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, oleh mata kita. Tetapi malaikat itu memang ada. Makanya kita wajib mengimaninya, wajib mempercayainya bahwa malaikat itu ada. Iya, anak-anakku sekalian, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ya, sebelum Ibu menerangkan dari 10 jumlah malaikat yang wajib kita ketahui, kita akan memahami dulu apa itu malaikat, diciptakan dari apa itu malaikat, lalu juga apa kebiasaan-kebiasaan yang suka dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Malaikat itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lain. Nah, sifat-sifat yang ada pada malaikat diantaranya yaitu malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Ya, jadi malaikat tidak berjenis kelamin, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Sebab kalau malaikat memiliki hawa nafsu, pasti malaikat akan tidur, akan makan. Sedangkan malaikat tidak pernah makan dan tidak pernah tidur. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, makanya malaikat tidak pernah marah. Ya, anak-anakku sekalian, wujud malaikat menurut beberapa keterangan bahwa malaikat Jibril yang dikenal, beliau ini memiliki gelar Ruhul Kudus, ruh yang sangat suci. Ya, malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Ada lagi yang mengatakan bahwa malaikat Jibril memiliki 1200 sayap. Dan salah satu keterangan menerangkan bahwa apabila sayapnya ini telungkup, maka bumi ini akan tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Jadi kita bisa membayangkan segede apa itu malaikat. Kalian masih ingat nggak waktu Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj? Beliau bersama malaikat Jibril pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia mungkin naik sayapnya malaikat, sehingga perjalanan yang dilaksanakan oleh Nabi bersama malaikat Jibril itu hampir secepat kilat. Ya, jadi kembali sifat-sifat dari malaikat, dia itu tidak berjenis kelamin. Yang kedua, dia tidak memiliki hawa nafsu, ya, dan malaikat tidak pernah makan dan tidak pernah tidur. Anak-anakku sekalian,
Dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui, diantaranya yang pertama ada malaikat Jibril. Kalian masih hafal? Waktu SD kalian sudah belajar tentang tugas dan nama-nama malaikat. Malaikat Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Israfil. Maaf ya, Mikail dulu. Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu 10. Ibu bahas satu-satu dulu ya. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua ada malaikat Mikail. Mikail bertugas untuk membagi-bagikan rizki, atau dikenal juga dengan malaikat yang menurunkan hujan. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Kalian masih ingat Israfil? Israfil bertugas yaitu untuk meniup terompet sangkakala. Kapan itu tugasnya? Nanti di saat Allah sudah memerintahkan untuk meniup terompet sangkakala, di mana dunia ini berakhir. Ya. Yang keempat ada malaikat Ijroil. Ibu paling takut kalau sudah dengar malaikat Ijroil. Siapakah malaikat Ijroil? Malaikat Ijroil tugasnya yaitu mencabut nyawa. Ya, yang keempat yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya yaitu memeriksa mayat yang berada di dalam kubur. Yang ketujuh ada malaikat Rokib. Malaikat Rokib memiliki tugasnya yang sangat mulia, yaitu mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Jadi kalian bersiap-siap nih. Kalau pagi-pagi kalian sholat subuh, berbuat baik kepada orang tua, membantu orang tua, maka malaikat Raqib akan mencatat amal kebaikan kalian. Sedangkan apabila kalian pagi-pagi malas sholat subuh, tidak mau membantu orang tua, bahkan berbohong kepada orang tua, maka tugas malaikat Atid untuk menuliskan kejelekan kalian, ya. Makanya berbuat baiklah supaya kalian selalu dicatat kebaikannya oleh malaikat Raqib. Ya, selanjutnya yaitu malaikat Malik. Ibu takut sekali dengan malaikat Malik sebab beliau diberikan tugas untuk menjaga pintu neraka. Wow, neraka. Takut ya neraka. Jadi malaikat Malik ini memiliki wajah yang menyeramkan. Ya. Karena sesuai dengan tugasnya, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Siapa yang bertemu dengan malaikat Malik, dia tidak pernah ramah, ya. Yang berbuat kejelekan, yang berbuat dosa, maka akan bertemu dengan malaikat ini yang memiliki wajah yang sangat seram, bahkan tidak segan-segannya malaikat Malik menendang manusia yang berbuat dosa, yang berbuat munafik, yang berbuat syirik, ditendangnya ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini sangat ramah, dia selalu senyum, marhaban, ya marhaban. Dia selalu mengucapkan selamat datang kepada para penghuni surga. Sehingga malaikat Ridwan ini sangat murah senyum, silakan masuklah ke surganya Allah.
Dan orang-orang yang akan bertemu dengan malaikat Ridwan hanyalah orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada ajaran Rasulullah, dan selalu meninggalkan apa yang dicegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak, itulah tugas dan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi memahami tentang iman kepada malaikat, lalu sifat-sifat malaikat, lalu juga beberapa tugas-tugas malaikat dari yang 10 malaikat yang wajib kita ketahui, maka ada beberapa hikmah ya. Setelah kita mempelajari dan mengimani tentang malaikat, maka orang yang beriman kepada malaikat nanti dia akan selalu berhati-hati. Berhati-hati di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Dan orang yang sudah yakin beriman kepada Allah, maka dia akan bertambah keimanannya kepada Allah dan bertambah kehati-hatiannya akan apa yang dilakukan semasa dia hidup di muka bumi ini. Ya, sekian anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Ibu terangkan kali ini bisa dipahami oleh kalian, dan nanti kalian tinggal membaca selanjutnya dari materi tentang iman kepada malaikat ini, dan nantinya tentu Ibu akan memberikan tugas-tugas yang disesuaikan dengan materi yang Ibu terangkan pada hari ini. Sekian anak-anakku sekalian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.